Namun tangan itu tertahan setelah Rosa mengatakan, "Cukup, Mas." "Kenapa?" "Tanggung, sayang. Aku mau keluar nih," ucap Rafael. "Jangan lakukan. Kamu gak pakai pengaman," ucap Rosa. Namun Rafael tetap melanjutkan permainannya hingga selesai. Di dalam lemari Donita menangisi dirinya. Dia mengasihani dirinya yang malang, hidup tanpa kasih sayang suami, dengan hinaan sang nenek dan kekejaman mulut ibu tiri. Hanya sang ayahlah yang kini jadi tumpuan hidupnya. Namun, untuk meraih kasih sayang sang ayah saja, dia perlu perjuangan. Karena ini tertutup dinding yang dibatasi oleh sang ibu tiri yang jahat. Sambil menciumi payudara wanita pujaannya, Rafael memberikan uang sebanyak 3 juta sebagai imbalan permainan singkat bersamanya. "Makasih ya, Mas. Oh ya, jangan lupa janji kamu untuk menggeser posisi Donita di kantor kalau kamu memang benar-benar mau menikahi aku," ucap Rosa sambil mencium pipi Rafael dan kembali ke kamarnya. Rafael dengan lelahnya tertidur pulas. Donita akhirnya bisa keluar dari lemari itu sambil melihat kasurnya yang sudah penuh dengan cairan bekas permainan dua insan yang berselingkuh di belakangnya. "Ya Tuhan, apa ini? Aku saja yang istri sahnya gak pernah seperti ini," batin Donita. Donita berusaha membangunkan suaminya. "Bangun, Mas. Mas Rafael, bangun," marah Donita. Rafael pun terbangun dengan mata merahnya yang terlihat lelah. "Apa sih kamu? Malam-malam bangunin orang," marah Rafael sambil menjambak rambut istrinya. "Ini cairan apa?" tanya Donita. "Aku gak tahu, aku capek," ucap Rafael. "Mas, jelasin sama aku kenapa kamu selingkuh sama Rosa?" tanya Donita menggebu sambil menahan air matanya. "Kata siapa aku selingkuh sama Rosa?" tanya Rafael. "Aku sudah melihat permainan gila kalian," ucap Donita. "Memangnya kalau aku selingkuh sama Rosa kenapa? Kamu harusnya ngaca dong. Dia lebih seksi dari kamu dan dia selalu berpakaian seksi yang membuat semua pandangan semua laki-laki bergairah." "Lah, kamu apa?" jelas Rafael. "Aku menjaga tubuhku dari pandangan laki-laki lain, Mas," ucap Donita. "Halah, kamu ini banyak alasan. Kamu itu memang dari dulu gak bisa puasin hasrat aku. Payudara kamu aja kempes, gak bervolume," ucap Rafael. "Mas, cukup ya banding-bandingin aku sama Rosa. Wajar saja dia seperti itu, usianya saja 3 tahun lebih muda dari usiaku," ucap Donita yang mulai kesal. "Wajar kalau aku mau banding-bandingin. 8 tahun kita menikah tapi sama sekali kita gak punya anak terus," ucap Rafael. "Aku bisa kok punya anak. Lagian, kamu gak akan pernah bisa menikahi Rosa dan gak akan pernah bisa gantiin posisi aku di perusahaan sebagai CEO," ucap Donita. "Oh ya? Lihat aja nanti, wanita bodoh seperti kamu gak akan mungkin bisa mengalahkan aku dan Rosa," ucap Rafael. Rafael kembali tertidur sambil membelakangi Donita. Donita terdiam sambil berpikir keras agar suaminya mendapat balasan akan perbuatannya. Pagi itu semua menikmati sarapan pagi, namun Donita belum turun dari kamarnya. "Kok Donita lama sekali dandannya? Aku kan mau ke kantor hari ini bareng sama Donita," ucap Alvin. "Papa jalan aja sama aku." "Kayaknya Donita bakalan telat," ucap Rafael. "Aku bilang juga apa, Rafael hanya cocok sama Rosa. Papa sih terlalu memaksakan banget, malah jomplang kan jadinya," ucap Lorena. "Udah lama, biarkan Donita dan Rafael berumah tangga dengan tenang," ucap Alvin bijak. "Vin, Mama mau belanja bareng Bi Inah, nanti Bi Surti yang jaga rumah dan melayani Lorena," ucap Nenek Susi. Semua orang di rumah itu pergi sesuai kegiatannya masing-masing, kecuali Bi Surti, Lorena dan Donita yang masih berada di kamar. Donita masih berada di meja riasnya dan menyisir rambutnya pelan-pelan sambil menatap foto ibunya dan mengusap-usap foto itu. "Mama, aku kangen banget. Mama di mana sekarang? Kenapa Mama larang aku sama Papa untuk bertemu?" tangis Donita.
10 menit setelah Donita berdandan, tiba-tiba terdengar suara desahan seseorang yang sedang berhubungan di pagi hari. Donita mendekati sumber suara dan suara itu terdapat di kamar Alvin dan Lorena. Seperti suara Tante Lorena, tapi masa sih papa sama Tante Lorena begituan pagi-pagi? Batin Donita. Pintu kamar itu tidak tertutup, hanya terbuka sedikit. Dan terlihat Lorena dan laki-laki seusia ayahnya telah berhubungan badan. "Cukup, Johan," ucap Lorena pada laki-laki itu. Laki-laki itu menghentikan permainannya karena aba-aba Lorena. "Aku gak mau kalau punya anak lagi," ucap Lorena. Donita tercengang. Ternyata selama ini ayahnya dibohongi, serta dihianati oleh ibu tirinya itu. Wanita itu jahat, batin Donita. Donita pun terus menguping percakapan itu. Laki-laki itu mengambil dan menyalakan rokoknya. "Bagaimana dengan Raisa, juga anaknya?" tanya Lorena. "Mereka lenyap entah di mana. Kamu tenang aja sayang. Yang penting, kamu dan anakku Rosa bisa hidup mewah," ucap Johan. "Apa? Rosa bukan anak papa?" batin Donita seraya terkaget. Lorena mengelus pipi laki-laki itu, juga memanja padanya. "Aku mau kamu beraksi, menghabisi Alvin juga Donita. Hanya tinggal mereka yang tersisa di sini. Dengan itu, aku bebas bisa menguasai harta dan menikahkan anakku dengan Rafael, calon CEO terbaru di perusahaan itu," ucap Lorena. "Dan yang pasti kita akan tidur bersama-sama lagi, karena aku rindu ciumanmu dan segala yang ada di dirimu," ucap Johan, si lelaki yang bercinta dengan ibu tiri Donita. Donita segera turun dan bergegas ke dapur untuk sarapan. Donita terduduk lemas. Dia mengambil rotinya dengan tatapan kosong. Bisurti panik dan membangunkan lamunan sang majikan. "Non, jangan melamun. Bibi jadi takut," ucap Bisurti. "Nggak kok, Bi. Aku cuma lagi sedih aja. Kok ada orang sejahat Rosa dan Tante Lorena?" ucap Donita menahan tangis. Pasti Non Donita butuh bantuan ya," ucap Bisurti. "Bibi ini tahu aja, aku gak mungkin minta bantuan siapapun. Aku kan sendirian," ucap Donita. "Bibi ini kan mengasuh Non Donita dari zaman Non masih umur 3 tahun sampai sekarang. Non gak sendirian kok. Nih, Bibi ada kenalan yang bisa bantu Non Donita," ucap Bisurti sambil menyodorkan kartu nama. "Apa ini? Pondok Sedap Malam, siap melayani pria dan wanita. Apa ini, Bi?" tanya Donita sambil terkekeh. Non coba dulu datang ke sana dan memohon sama pemiliknya untuk membantu Non. Jangan takut Non, dia itu sudah lama mengenal Non Donita sejak lama sekali," ucap Bisurti. "Baiklah, kapan aku bisa menemui dia?" tanya Donita. "Malam hari saja Non," ucap Bisurti dengan semangatnya. Malamnya, pada pukul 9 malam, Donita keluar dan berpamitan pada keluarganya dengan alasan ada urusan. Dengan kebebasannya, Rafael pun mengajak Rosa jalan-jalan. Akhirnya Donita pergi juga. "Dengan begini aku bebas berkencan dengan Rosa," batin Rafael. Donita sampai di tempat tujuan dengan mobil sedan mewah yang dikendarainya. Dia turun dan memasuki tempat itu. Terdapat laki-laki hidung belang yang berkencan dengan wanita tunasusila dan beberapa gigolo muda yang merayu Donita. "Kok Bisurti nunjukin ke sini sih?" batin Donita. Donita pun bertanya pada salah seorang yang tengah berdiri di tempat itu untuk meminta ditunjukkan ke ruangan sang owner. Akhirnya Donita pun masuk ke ruangan itu. Terlihat seperti kantor pada umumnya, dan si pemilik duduk membelakangi Donita dengan posisi tumpang kaki. "Ada perlu apa Anda menemui saya?" tanya wanita di balik kursi itu. "Ada masalah besar yang sedang saya hadapi dan itu berat, apalagi menyangkut nyawa saya dan ayah saya," ucap Donita gugup. "Oh ya?" ucap wanita itu sambil membalikkan kursi yang didudukinya, seraya menghadap Donita yang sedang berdiri. Donita tercengang, matanya tak berkedip saat melihat wanita itu. Kamu?"